warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Fairu Yandi, akan menjelaskan mengenai RPP yang telah saya buat sesuai dengan profiling siswa kelas 6 SD Negeri Tebisari 1 Polokarto. Ya, berikut adalah profiling siswa kelas 6 di SD Negeri Tebisari 1. Jadi yang pertama dari etnik dan budaya. Peserta didik kelas 6 berasal dari daerah yang sama, kemudian kebudayaan yang dianut juga sama, agama mereka semuanya beragama Islam, namun kegemaran lingkup budayanya mereka berbeda-beda. Jadi ada yang menyukai lagu daerah, ada yang menyukai tari daerah. Jadi hal tersebut menjelaskan keberagaman dalam satu kesatuan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian sesuai dengan etnik dan budaya tersebut, kegiatan pembelajaran yang ada dalam RPP yaitu guru memberikan pembelajaran berbasis teknologi serta kegiatan pembelajaran yang kolaboratif atau berkelompok. Pada awal pembelajaran menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan menyampaikan bahwa menyanyikan lagu nasional merupakan salah satu wujud cinta tanah air. Pada akhir pembelajaran juga menyanyikan lagu daerah dengan tujuan membudayakan, membangkitkan, mengenalkan, dan menyanyikan kembali lagu daerah tersebut. Karena di dalam lagu daerah tersebut terkandung makna yang sangat dalam dan nilai yang masih relevan dengan gerakan moral atau revolusi mental yang sedang digalakan terutama dalam bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu status sosial. Status sosial yang dimiliki siswa kelas 6 sama karena sebagian besar berasal dari keluarga anak karyawan swasta atau wira swasta atau petani, dan pendidikan orang tua mereka rata-rata hanya sampai SLTP. Yang paling tinggi cuma setingkat SLTA saja. Namun siswa kelas 6 tentunya memiliki latar belakang pemahaman pendidikan dasar yang berbeda yang diberikan orang tuanya. Kemudian dari status sosial tersebut, kegiatan pembelajaran yaitu guru memberikan pembelajaran yang interaktif serta kegiatan kolaboratif atau kelompok dibuat heterogen. Maksudnya kelompok heterogen adalah terdiri dari campuran kemampuan siswa, jenis kelamin, dan suku. Hal ini bermanfaat untuk melatih siswa menerima perbedaan dan bekerja dengan teman yang berbeda latar belakang. Selanjutnya yaitu minat belajar dan kemampuan awal. Kelas 6 mempunyai minat belajar dan kemampuan awal mereka sudah bagus. Jadi untuk pelajaran selanjutnya mereka bisa mengikuti dengan mudah. Jadi mereka sudah mempunyai dasar. Kemudian perhatian dalam kegiatan pembelajaran dan partisipasi dalam kegiatan pembelajaran kelas 6 juga sudah cukup baik. Dari hal tersebut, kegiatan pembelajaran yang disesuaikan di RPP yaitu guru menggunakan persepsi awal pembelajaran yang menyenangkan seperti bernyanyi dan tepuk-tepuk untuk meningkatkan minat belajar. Karena dengan kegiatan persepsi tersebut, pembelajaran sangat besar maknanya bagi kesiapan proses belajar siswa. Untuk yang selanjutnya yaitu gaya belajar dan motivasi belajar kelas 6. Jadi siswa kelas 6 lebih menyukai gaya belajar audiovisual, yaitu dengan mendengarkan dan melihat. Jadi menurut mereka, pelajaran akan lebih mudah dipahami ketika ada gambaran yang nyata, kemudian langsung dijelaskan secara langsung. Jadi hal tersebut dalam kegiatan pembelajaran saya
menggunakan media pembelajaran yang interaktif, yaitu secara audiovisual berupa video dan PPT. Dengan adanya tampilan visual gambar atau foto, siswa akan terangsang untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji dan dapat memperkuat ingatan. Kemudian keunggulan tersebut tentunya juga berperan penting dalam proses pembelajaran yang berujung pada meningkatnya hasil belajar siswa. Untuk yang selanjutnya yaitu perkembangan emosional, sosial, dan moral. Jadi perkembangan emosional, sosial, dan moral peserta didik kelas 6 sudah sangat baik, mampu berinteraksi dengan baik, mengolah emosi, dan tingkah laku yang ditunjukkan sesuai dengan yang diberikan oleh guru. Jadi hal tersebut saya gunakan untuk acuan dalam pendekatan, yaitu pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik, yaitu ada menanya, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan, serta metode yang beragam, seperti diskusi, tanya jawab, penugasan, kemudian ada demonstrasi, dan ada ceramah. Ya, berikut adalah RPP yang saya buat. Yang pertama itu ada identitas RPP, jadi sekolah SD Negeri Tebisari 1 Polokarto, kemudian kelas 6 semester 2, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, muatan terpadunya yaitu ada PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Untuk pembelajarannya yaitu pembelajaran ke-1. Dan di bawahnya itu ada kompetensi inti dan selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai, siswa dapat menjelaskan kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi dan mengamati gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dengan mengamati gambar dan video, pembacaan teks proklamasi, siswa dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan tepat. Kemudian yang keempat, dengan mengamati gambar dan video pembacaan teks proklamasi, siswa dapat menyimpulkan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan tepat. Yang kelima, dengan membaca bacaan berjudul makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, siswa dapat menentukan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Yang keenam, yang terakhir, dengan membaca bacaan berjudul makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, siswa dapat menulis hasil informasi dari teks non-fiksi dengan tepat. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Jadi ada materi pokok, pengayaan, dan remedial. Jadi materi pokoknya yaitu teks bacaan yang berjudul makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kemudian ada kegiatan pelaksana kewajiban gotong royong. Kemudian yang terakhir, materi mengenai perkiraan informasi bacaan yang sesuai dengan kata kunci pada judul. Selanjutnya yaitu pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Jadi pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan saintifik, kemudian model pembelajaran yaitu discovery learning atau cooperative learning,
Kemudian metodenya ada metode ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi. Ya, selanjutnya media, alat, dan bahan pembelajaran. Untuk media yang saya gunakan yaitu video proklamasi, kemudian teks makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, kemudian PPT, modul ajar, kelas 6, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, kemudian LKPD. Alat dan bahan yaitu laptop, LCD, speaker. Kemudian sumber belajar yaitu buku guru dan buku siswa. Ya, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Jadi guru mengucapkan salam, kemudian menanyakan kabar, berdoa, kemudian memeriksa kehadiran. Siswa menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kemudian pembiasaan literasi 10 menit. Guru melakukan persepsi dan mengaitkan pembelajaran hari ini dan pembelajaran sebelumnya. Guru menyampaikan tujuan, kemudian memotivasi dengan tepuk semangat. Ya, selanjutnya dalam kegiatan inti menggunakan model discovery learning. Jadi sintaknya yang pertama itu ada pemberian rangsang, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data, pengolahan data, pembuktian, dan yang terakhir yaitu menarik simpulan. Ya, kemudian penilaian. Jadi ranah penilaian yang pertama sikap. Tekniknya yaitu non-test, menggunakan jenis observasi. Bentuknya yaitu jurnal penilaian sikap. Kemudian ranah penilaian pengetahuan. Tekniknya menggunakan tes, jenis tertulis. Jadi bentuknya ada pilihan ganda dan isian singkat untuk materi PPKN, IPS, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Teknik non-test, jadi jenisnya penilaian kinerja dan produk. Bentuknya ada rubrik penilaian kinerja mempresentasikan hasil diskusi dan rubrik penilaian produk hasil diskusi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.